Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nama saya Budaili SPDI CGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso. Saya berasal dari UPTD SPF SDN Botolinggo 2. Saat ini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif untuk SDN Botolinggo 2 supaya nantinya di SDN Botolinggo 2 akan terpapar kegiatan budaya positif. Penasaran ya? Ayo saksikan video saya selanjutnya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi oleh Pak Budaili SPDI, yaitu akan melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pak Budaili ini berasal dari SDN Botolinggo 2. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa budaya positif ini penting sekali untuk diterapkan di sekolah karena dapat memberikan motivasi kepada murid dan kepada Bapak dan Ibu guru. Juga dengan adanya diseminasi ini diharapkan Bapak dan Ibu guru nantinya mengenal, menerima dan menerapkannya nanti di kelas masing-masing. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Bapak Budaili untuk memaparkan materinya kepada Bapak dan Ibu guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada semua sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya terkait untuk penyebaran pemahaman budaya positif di SDN Jaya nomor 1. Nomor 1 kalau 2? Terima kasih. Karena saya, mengapa saya selalu bilang 2? Karena teringat kepada angka 2. Jadi angka satunya di belakang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Saya berterima kasih sekali diberi kesempatan bisa menyebarkan budaya positif di sekolah SDN Jaya nomor 1. Di mana mohon maaf karena ini terganggu dengan teknologi mati listrik dan untuk Bu Fasil yang bersedia telah mendampingi saya selama CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Fasil, Ibu Guru dan juga Ibu BP, Ibu Rizky. Mohon maaf pada saat ini saya tidak bisa jam tayang secara live karena terkendala dengan jaringan listrik yang padam pada saat ini. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya tidak akan mengurangi esensi dari penyebaran budaya positif di sekolah SDN Jaya nomor 1. Saya teringat angka 2 terus. Masalahnya angka satunya di belakang, 2-nya di belakang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan pemahaman budaya positif di sekolah ini, saya akan sedikit bercerita tentang kesepakatan forum diseminasi pada pagi hari ini, di mana kegiatan ini adalah murni kegiatan saya selaku CGP Angkatan 11 untuk menyebarkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu, yaitu di sini khususnya kepada pimpinan sekolah ini Bapak Ibu Nanin yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan perlu kita sepakati bahwasanya pada saat ini kegiatan diseminasi SDN Jaya nomor 1, yang pertama kita membuat kesepakatan dulu, yang pertama yaitu 1, berbagai rapi dan sopan. Apakah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah merasa rapi? Rapi. Tolong lihat ya, mungkin ada kancing yang terbuka atau atribut yang tidak terpasang. Karena mengingat, mohon maaf, sekolah kami berbeda dengan sekolah Bapak Ibu yang ada di sini. Saya sekolah
bernuansa sedikit untuk memberikan nuansa yang begitu positif untuk penyebarannya lebih gampang di SDN Dayang Moloba. Yang kedua, menghargai bagi siapapun yang ada di luar ini. Saya kira nanti yang akan saya paparkan terkait dengan budaya positif di SDN Dayang Moloba. Tiga yang nomor satu, tidak mengurangi esensi budaya positif yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Dayang nomor 1 ini adalah murni yang akan saya lakukan untuk penyebaran kepada Bapak Ibu yang ada di sini, khususnya pada SDN Dayang nomor 1. Yang pertama, kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama yaitu satu, saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Yang kedua, tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kalau kata-kata resti, saya ingat dengan penyanyi yang di Jakarta. Resti, tapi ini adalah restitusi. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, lanjut kepada materi. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin atau kebiasaan yang mengajarkan anak untuk bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Artinya, dengan adanya komitmen kita sebagai pendidik, Bapak Ibu nanti akan memberikan kontribusi yang positif untuk anak kita untuk belajar tentang budaya positif ini, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Di mana nilai-nilai kebajikan ini kalau dengan bahasa Arab adalah tentang akhlakul karimah atau berkata-kata yang sesuai dengan norma-norma yang biasa dilakukan anak kepada orang tuanya, anak kepada gurunya. Disiplin positif harapannya kita dapat menuntun siswa ke arah yang lebih baik sehingga siswa dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Artinya kita sebagai pendidik, khususnya saya pribadi di sini berdiri di hadapan Bapak Ibu, bukan karena saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tidak. Ini hanya sebatas Bapak Ibu sebagai pendidik berdukung ro'in walaupun dukung mas'ulun an ro'in. Setiap orang yang ada di depan tentunya akan dimintai tanggung jawab. Kita di sini adalah tanggung jawab saya berbagi disiplin kaitan dengan positif di sekolah kita ada. Karena sehubungan teknisi jaringan kita sudah hidup, maka sebentar lagi saya akan silakan di layar monitor. Dan untuk itu, alhamdulillah sekali pada saat ini, jadi saya tidak berbicara omong kosong, tapi nanti fakta yang saya utarakan sesuai dengan slide yang akan saya tampilkan di layar slide pada saat ini. Baik Bapak Ibu, ya monggo silakan, tapi jangan lama-lama ya Bu. Masalahnya istrinya baru hidup, jadinya sudah mau keluar. Terima kasih untuk Ibu Rita yang telah menyempatkan waktunya di ruangan pada saat ini. Disiplin positif sesuai dengan harapan yang didukungkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dalam diri sendiri, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi kata kuncinya di sini adalah paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Ya, lanjut. Nah, pertanyaan otomatis biasanya di sini menggunakan kata-kata nilai-nilai
sudah kita terapkan kepada anak kita di sekolah, ini khusus untuk kita sebagai pendidik dimanapun kita berada, khususnya di sekolah ini. Dan saya berterima kasih yang keempat kalinya Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya berbagi tentang budaya positif. Kata kunci budaya positif, Bapak Ibu bisa dilihat di slide yang pertama, yaitu apa Bapak Ibu? Kejujuran. Ini perlu kita tanamkan juga. Kemudian yang kedua, disiplin. Yang ketiga, kehormatan. Yang keempat, kerjasama. Dan yang kelima yaitu adalah toleransi. Di mana kata toleransi ini kalau kita kaitkan dengan Pancasila sebagai landasan kita sebagai bernegara, kita hidup di masyarakat tentunya banyak perbedaan-perbedaan apalagi dalam hal ibadah atau ubudiyah dalam agama. Kemudian yang keenam yaitu tanggung jawab dan selanjutnya menghargai dan juga percaya diri, mandiri, religius, dan selanjutnya. Dari ini tidak bisa dipaham Bapak Ibu? Bisa dipaham ya? Terkait dengan banyaknya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, maka kita dapat sepakati bahwasanya sudah tercover atau terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Kalau masih ingat, mari kita kumpulkan pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Mandiri, berkegiatan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis. Seperti itu ya. Berarti nyanyiannya kayak anak TK yang baru mengenal lagu. Ternyata profil pelajar Pancasila ini sudah di luar kepala Bapak Ibu. Maksudnya bukan ibu yang ada di luar, tapi nalarnya kita itu harus ada di profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Mengapa harus ada motivasi perilaku manusia? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mengapa ada 3 faktor ini? Kalau saya amati dari motivasi perilaku manusia, ini menyadarkan bahwasanya kita hidup di lingkungan masyarakat, apalagi kita berada di dunia pendidikan, perlu memahami 3 kontrol motivasi sebagai perilaku manusia. Artinya kita sadar bahwasanya kita bersosialisasi di sini perlu ada benteng dan membentengi diri kita sendiri. Artinya untuk mengarah kepada arah yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Pertanyaannya, apa sih perbedaan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan sekolah saja? Kok ada istilah keyakinan kelas? Bapak Ibu masih ingat dengan rukun iman itu ada berapa? 6. Satu iman kepada pengenalan itu yang diharapkan. Jadi keyakinan sekolah atau kelas di sini kenapa kok tidak peraturan sekolah? Karena kalau peraturan sekolah itu konteksnya itu sudah global. Tapi kalau keyakinan itu murni satu arah, tidak 2 arah. Karena Bapak Ibu yang ada di sini perlu dipahami hal-hal yang mengarah kepada 2 arah itu perilaku yang tidak baik. Artinya istilah nilai kebajikannya kurang signifikan. Karena kalau satu arah kita hanya bertujuan kepada satu harapan yang menjadi harapan pihak dewantara, yaitu berpihak kepada peserta didik atau murid. Nah, di sini kalau keyakinan
keyakinan dan peraturan di sini adalah dua hal yang dapat diterapkan di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Tentunya pada saat kita ada di kelas, persoalan-persoalan muncul untuk anak didik kita. Contoh, tidak usah kita ke kelas, di ruangan ini saja sudah ada salah satu teman kita, teman Pak saya di sini khususnya Pak izin mau kemana? Ke belakang. Belakangnya itu kan panjang ya. Kata konsepnya itu belakang kan panjang. Artinya pertanyaan dan jawabannya itu tidak satu arah. Belakangnya itu kan macam-macam. Bisa undur diri dari sekolah ini, tidak kembali lagi. Jadi perlu ada keyakinan atau peraturan. Kemudian kalau keyakinan, kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. Nah, peraturannya di sini adalah peraturan kelas. Di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Ini kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan pasti dibuat dengan bersama peserta didik. Kenapa? Kalau kita membuat suatu keyakinan tanpa melibatkan peserta didik, nanti aturan-aturan yang muncul di dalam kelas kita sering mulai panol guru biar anak-anak ini kadang-kadang itu harus kita hindari. Beda dengan peraturan. Tapi kalau peraturan tanpa melibatkan anak didik kita di sekolah. Apakah peraturan dan keyakinan itu sama? Tidak sama. Konsepnya tidak sama. Tapi kalau keyakinan untuk memberikan kita bersama melibatkan banyak orang, entah itu peserta didik, entah itu wali murid, atau warga sekolah yang ada di sekitar sekolah kita. Tapi kalau peraturan murni akan lebih mampu sebagai leader di sekolah itu. Atau kalau saya dapatkan Bapak Ibu ada di kelas itu sebagai leader atau manajer dalam istilah CGP angkatan 11 yang saya pahami seperti itu. Kemudian keyakinan sekolah seperti digambarkan di sini. Ini menunjukkan bahwasanya model atau sarana dan prasarana yang disediakan kepada peserta didik itu sudah mengarah kepada anak itu belajar dengan bosan. Artinya tidak hanya menghadap kepada satu arah, tapi anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kira-kira di sekolah Bapak itu sudah menerapkan seperti ini? Sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah. Artinya begini. Jadi anak itu pada saat berinteraksi dengan temannya, si pintar tidak gabung dengan anak si pintar, tapi mereka berkolaborasi. Anak yang pandai bisa memotivasi peserta didik atau murid kita yang kurang, atau sebaliknya. Karena kebiasaan di sekolah saya khususnya bisa yang paling jauh, cara bacanya juga susah. Dia bilang A, jawabannya C. Dia bilang C, jawabannya L. Jadi susah betul. Oleh sebab itu, dengan adanya keyakinan kelas yang telah dibentuk oleh manajer di kelas ini akan membantu anak atau peserta didik kita itu mengarah kepada kebajikan sebagai yang telah dibentukkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, keyakinan sekolah dan kelas, hal terpenting dalam melakukan suatu keyakinan kelas adalah melakukan kesepakatan antara guru juga murid tanpa adanya paksaan. Contoh, pembiasaan Bapak Ibu perlu kita juga melakukan, walaupun sebenarnya hal-hal sepele. Bersalaman kepada seseorang itu hal sepele, tapi cara penanaman keyakinan itu kepada peserta didik dengan pembiasaan baik akan membantu anak itu berkembang untuk arah yang lebih positif. Karena saya ternyata di sekolah tidak hanya diajari ilmu tentang materi yang ada di dalam kelas saja, akan tetapi saya juga di sekolah di sini diajari tentang kebajikan yang lain, yaitu satu, menghormati orang lain, khususnya kalau di sekolah anak menghormati guru, kalau di kelas anak menghargai apa yang telah disampaikan oleh guru. Lanjut, dari ini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, di sini adalah ada satu sampel tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini ada sedikit gambaran brief. Saya membuat
di sini Bu. Mohon maaf sebentar ya. Saya silakan dulu. Kalau dipahami, ini konsepsi korban seperti ini. Kalau budaya positifnya, kalau di klien saya, yang saya biasakan adalah seperti ini nanti ya. Dan di sini ada konsepnya ini. Di samping Bapak Ibu menjadi posisi keyakinan kelasnya seperti ini. Jadi insya Allah kalau keyakinan kelas kita buat sedemikian rupa, insya Allah anak atau peserta kita akan betah belajar di dalam kelas. Artinya posisi itu juga bisa mempengaruhi minat belajar peserta didik kita. Oke, dan lanjut kepada materi yang lain. Apakah perlu kita mengadakan SPG? Kalau minumnya di belakang apa? Minumnya masih di depan, esnya masih di belakang, belakangnya masih di. Dia tidak kaku. SPG ini seperti apa kira-kira? Oh gitu. Kalau seperti itu, tolong satu peserta maju depan untuk mengikuti speaking hari ini. Ayo, Pak Eko. Di sini. Saya akan, ya, di sini Pak Eko. Saya akan memanfaatkan salah satu peserta diseminasi pada pagi hari ini. Pak Eko. Bapak Ibu berdiri. Berhadapan dengan rekan diri, berhadapan saja, oke, berdiri, berhadapan, kemudian Bapak atau sama Ibu berikan senyuman terbaiknya, berikan senyum saja selama 30 detik. Jadi kita berikan, jadi di sini kita sama-sama memberikan energi yang positif. Nah, seperti itu Bapak. Jaga, itu ya, berhadapan, bersenyum, kasih senyum yang paling indah, senyuman terbaiknya. Yuk, kita mulai ya, ya. 1, 2, 3. Oke, senyum saja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi kita Terima kasih atas kritik yang telah disampaikan oleh salah satu peserta diseminasi pada pagi hari ini, di siang hari ini. Saya mengucapkan aplaus yang ke-40-nya untuk teman penjawab kita di kelas ini. Ya, betul. Silakan saya kasih izin Bu. Jangan lama-lama. Terima kasih. Kira-kira tadi setelah diberikan semangat yang baru untuk Bapak Ibu di kelas ini. Oke. Kita kembali kepada materi hari ini. Nah, bentuk keyakinan kelas atau sekolah seperti digambarkan yang ada di slide sini. Insya Allah Bapak Ibu di masing-masing kelas sudah ada pajakan budaya positif yang telah dibuat oleh Bapak Ibu, karena kita sudah 2 bulan di semester 1 ada di dalam kelas kita. Insya Allah budaya positif yang ditampilkan di slide ini adalah hanya sebagai gambaran. Artinya Bapak Ibu membuat aktivitas keyakinan sekolah atau kelas ini bukan atas kehendak Bapak Ibu, tapi seluruh aktivitas yang ada di sekolah yang kita cintai. Artinya begini, Bapak Ibu sebagai pengajar itu sekaligus sebagai manajer. Tentunya sebagai manajer di sini tidak memaksakan kehendak Bapak Ibu, tapi juga bisa mendengarkan pendapat atau keinginan atau ilusi murid-murid kita. Kenapa? Karena murid-murid kita di sini beda dengan masa pada saat kita sekolah. Kalau kita itu selalu dicekoki oleh satu
tujuan, tapi kalau sekarang siswa-siswa kita di sekolah mempunyai keinginan, dan itu yang diharapkan oleh pihak Dewan adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak didik kita atau peserta didiknya. Terima kasih, selamat datang kembali Ibu Nur yang telah menyempatkan diri hadir di forum ini. Saya berterima kasih karena saya masih bersama dengan Bapak Ibu guru hebat di SDN Gayam Lor 1. Mohon maaf, saya selalu ingat dengan yang Gayam Lor 2. Ternyata Gayam Lor 2 setelah Nah, Bapak Ibu, tadi telah saya memaparkan tentang budaya musik dan juga menjelaskan tentang keyakinan sekolah atau kelas. Intinya begini, kalau saya konsepkan peraturan jangan kita jadikan tujuan utama di dalam kelas kita, akan tetapi keyakinan kelas atau sekolah yang perlu kita munculkan dalam kehidupan kita sebagai narasumber atau fasilitator pendidikan di era globalisasi atau yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Nah, selain itu di sini juga ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih di dalam materi ini kok dimiliki kebutuhan dasar manusia? Perlu Bapak Ibu ketahui, tentunya ibu-ibu yang ada di sini juga punya keinginan, betul? Punya angan-angan, betul? Punya ilusi, betul? Nah, dari masing yang ada di sini, ilusi, keinginan, kebutuhannya berbeda-beda. Tentunya kebutuhan yang saya miliki tidak akan sama dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan juga kenikmatan yang dinikmati orang belum tentu kita nikmati. Tidak usah seperti itu. Pada saat kita pasang lipstik saja, maaf saya tidak pakai lipstik ya. Tentunya warna itu berbeda. Dengan berbeda, maka nuansa kehidupan kita juga berbeda-beda. Artinya rasa, keinginan, takdir juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita hidup di sini adalah mempunyai kebutuhan dasar. Itu kodrat alami yang telah diberikan oleh Tuhan. Contohnya saja seperti ini. Ada teman saya waktu itu sekolah, dia inginnya jadi polisi, tapi kenyataannya setelah dia lulus berapa tahun kemudian ternyata dia jadi pengusaha. Nah, ini sudah konsepnya tidak sama. Artinya anak yang kita cintai di sekolah punya keinginan juga. Bisa saja siswa kita di kelas mengidolakan kita sebagai pendidik, atau bisa saja tidak mau menjadi seorang pendidik karena ilusi dan keinginan mereka juga beraneka ragam. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kira-kira pernyataan ini konsepnya betul atau tidak? Jadi kemungkinan jika seorang murid itu melakukan suatu kesalahan itu bukan berarti dari niatan murid itu sendiri. Terkadang ada faktor yang mempengaruhi dari dalam dirinya, atau dari bisa saja dari faktor keluarga, mungkin ada permasalahan sehingga anak tersebut mungkin melampiaskan di kegiatan saja. Terima kasih atas jawabannya. Nah, betul sekali apa yang telah dikatakan oleh salah satu teman kita di sini, bahwasanya perbuatan yang dilakukan seseorang yang arahnya mengarah baik kepada yang kebaikan atau keburukan itu adalah murni bukan keinginannya sendiri, akan tetapi merupakan suatu kebutuhan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pendidik di sini hanya sebagai filter atau apa ya? Ya, menyaringlah hal-hal yang sekiranya anak itu tidak melakukan perbuatan kebajikan. 5.000 untuk Anda. Karena di sini saya dapat murid juga ya, berbeda baju, mohon maaf, ibu guru olahraga dan bapak guru olahraga. Nanti bapak ibu yang berdua dapat nilai 5.000, berarti 10.000 untuk bapak ibu. Ini adalah wujud
sudah waktunya jam makan siang. Oleh sebab itu nanti kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi dan utamanya adalah untuk bertahan hidup. Karena untuk bertahan hidup manusia butuh makan dan juga butuh minum. Mohon maaf, minumnya di sini hanya satu. Jadi nanti Bapak Ibu di sini jangan berebut. Ya, nanti saya usahakan. Yang kedua adalah ini yang terpenting Bapak Ibu. Untuk anak didik kita kasih sayang dan rasa diterima. Persoalan yang timbul di sekolah itu biasanya pada saat kita sebagai guru yang tidak potensinya untuk memihak kepada murid, itu biasanya Pak masuk, Pak istirahat, ya. Kata-kata itu kan tidak berpihak kepada peserta didik. Artinya anak itu dipaksa untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Padahal hal seperti itu akan menanamkan budaya yang negatif untuk anak kita. Loh, Pak Guru bilangnya pada saat guru saya itu membentak. Kata-kata membentak walaupun Bapak Ibu tidak mengarahkan arahan untuk membentak kepada mereka, tapi anggapan anak sudah tidak merasa dikasih sayang dan juga tidak terima. Ya, Pak Guru kan kalau tangis, bukan kalau mobil. Kata-kata itu perlu juga kita hindari. Kemudian penguasaan kebebasan dan kesenangan ini penting karena di samping kita punya ilustrasi juga mereka ini juga punya kesenangan. Nah, kesenangan setiap anak juga berbeda-beda. Ini adalah satu kasus di mana di sini ada seorang ibu yang bernama Sita, merupakan guru kelas 5 SD. Tapi SD-nya tidak disebutkan ya, off the record ya. Pokoknya Vita gitu. Dia sedang bingung dan dengan ulas salah satu muridnya di kelas 5 yang bernama Yanto. Maksudnya di sini bukan Roni, Yanto ya. Ya Yanto. Karena Yanto familiar untuk pikiran saya. Kalau Roni ini pedagang sapi, tetangga saya. Tapi kalau Yanto ini adalah murid saya. Beberapa anak mengeluh dikarenakan ulah Yanto yang sering meminta jatah makan makanan yang sering atau disiasa mereka bawa. Dan parahnya lagi Yanto sering meminta jatah makanan temannya itu dengan paksa. Artinya memaksakan kehendaknya. Walaupun itu sebenarnya kebutuhan dasarnya Yanto, tapi memaksa itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jika Anda mengalami atau menghadapi situasi seperti Ibu Vita, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Yanto melakukan hal-hal seperti itu? Tadi telah dikupas oleh salah satu teman kita bahwasanya juga mereka mempunyai kebutuhan dasar yang mereka inginkan, tapi mereka tidak punya kesanggupan. Akhirnya dia istilahnya memalak. Istilah memalak, apakah juga ada di sekolah Bapak Ibu untuk anak kita? Ada ya. Tapi kontrolnya untuk Bapak Ibu bagaimana untuk mengurangi hal-hal yang sebenarnya itu? Kontrol yang pertama bagaimana? Apakah Bapak Ibu harus menghukumnya? Artinya kita harus sebagai konsep dasarnya juga itu dengan kasih sayang dan rasa diterima, tanpa ada hujatan, tanpa ada pemaksaan atau hukuman untuk anak didik kita yang melakukan seperti yang dilakukan yang dialami oleh Ibu Vita di sini. Artinya kita kepada peserta didik kita harus berlaku adil dan bijaksana. Bijak itu di sini, sananya di belakang ya Bu. Sana kan di belakang. Kalau bijaknya di sini. Nah, ini alasannya toh. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, sehingga Yanto mengambil makanan atau bekal milik temannya. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Yanto, kebutuhannya adalah bertahan hidup, tapi langkahnya yang salah. Jadi konsepnya begini, walaupun kita menginginkan sesuatu, tapi langkah itu salah, jangan kita lakukan, karena itu akan merugikan orang lain. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah telah mengingatkan saya di forum yang baik ini. Kemudian alasan yang kedua, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kadang ada tidak peserta didik kita, biasanya dia mandanya bukan main, Pak waktunya masuk, padahal istirahat. Pak waktunya istirahat, padahal masuk, tapi dia capar cari perhatian. Ada, karena itu
Menunjukkan ekspresinya juga yang berbeda-beda. Teroe kenal cuma guru, tapi perilaku yang aneh-aneh. Ya untungnya perlakuan anak peserta didik kita itu wajar, ya? Tidak seperti anak didik di sekolah lain atau di sekolah yang lebih luas lagi. Karena di sini mungkin kalau hanya 50 peserta didik kita mungkin mudah dikontrol. Tapi kalau sudah lebih dari kapasitas 50 itu, maka kita sebagai guru perlu ada pendampingan khusus untuk mendampingi peserta didik kita untuk melakukan hal-hal kebajikan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah Bapak Ibu. Mungkin saya di sini mengenalkan budaya positif dengan definisi ini bisa membantu atau mencarikan solusi keluar kita bersama untuk mengarah kepada hal-hal yang lebih baik. Ada pertanyaan atau ada temuan? Tidak ada. Lanjut, terima kasih. Kita masuk kepada posisi kontrol restitusi. Sebelum ke posisi kontrol restitusi, tadi saya akan sedikit mengupas tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada kaitannya dengan perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh anak didik kita. Kalau tadi misalnya itu dikenal dengan Yanto yang selalu mengalah karena ingin merasa diterima, dia selalu meminta hal-hal yang tidak wajar. Hal-hal yang tidak wajar itu yang tidak biasa dilakukan oleh pada orang umumnya, pada anak umumnya. Memasakkan kehendak, terus berulah yang tidak mengarah kepada kebaikan sehingga dia mudah dikenal misalnya. Kok terkenal aja jadi anak ya. Nah, hal-hal seperti ini di sini ada di posisi kontrol restitusi. Posisi kontrolnya di sini Bapak Ibu ada 5. Di antaranya guru itu biasanya sebagai pembuku. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira dari posisi kontrol 5 ini Bapak Ibu termasuk kategori yang mana? Adakah di posisi kelima? Apakah di posisi keempat? Apakah di posisi ketiga? Atau malah di posisi pertama? Berikan Allah mereka yang komplit. Sering yang pertama, Pak. Biasanya yang pertama. Berarti dari konsep yang 5 posisi kontrol yang ditayangkan di sini, mungkin di benak Bapak Ibu juga muncul hal-hal seperti itu. Tapi yang mungkin yang terbanyak adalah yang ketiga, guru ada sebagai teman. Artinya kita memberikan respek positif untuk peserta didik kita, bukan kita ngancai anak supaya tidak berakhlak yang baik kepada kita. Contoh, kamu kenapa sering terlambat? Kamu kenapa sering telat mengerjakan tugas sekolah? Pak, saya di rumah begini-begini, orang tua saya kerja, saya membantu ibu, akhirnya saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya. Nah, konsep yang terbaik untuk menghadapi peserta didik kita yang seperti itu, pendekatan kita adalah sebagai teman. Kalau teman itu curhat ya, curhat dong. Ya. Kalau curhat itu biasanya yang biasa tidak terbuka akhirnya terbuka, betul? Iya pasti. Karena kalau curhat itu artinya kita pro pada saat anak itu mengutarakan maksud dan keinginannya yang tertuang dalam satu konsep, dia akan merasa tidak ada beban di dalam hatinya. Maka konsepnya adalah dia tidak ada dusta di antara kita berdua. Karena Pak Guru sekarang kan 2 orang ya, berarti 4 mata ya. Kecuali kalau masalah satu indra yang ada tidak lebih kurang, tapi bukan 4 mata tapi 3 mata. Baik Bapak Ibu, di sini adalah beberapa 5 posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal atau kontrol dari luar. Ya Bapak Ibu, di sini identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, dan juga ada identitas berhasil atau sukses. Di sini adalah kalau identitas gagal dari luar, di sini adalah sebagai penghubung, pembuat orang merasa bersalah. Ini merupakan salah satu kata kuncinya ya. Kemudian yang kedua, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau dari teman ini membuatkan alasan-alasan yang untuk muridnya, pemantaunya
tinggi, yaitu menghargai diri sendiri. Karena konsepnya di sini adalah sebagai manajer. Jadi mau sebagai manajer, ya intinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Cuma di sini alhamdulillah siang-siang sudah datang dua konsep bertahan hidup, yaitu 2 piring untuk kita berenam. Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini suguhan dan saya terima kasih Ibu Leni yang telah menyempatkan dan memberikan nuansa budaya positif untuk kita yang ada di ruang ini, karena kita sudah waktunya istirahat sebenarnya. Karena mohon maaf saya menyampaikan beberapa menit lagi karena ada pilihan tugas yang harus saya selesaikan pada saat siang ini. Karena sudah lagi saya akan menuju ke sekolah lain untuk mengisi diseminasi di SDN yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah, saya ini sebagai pembicara, bukan seorang yang memberikan nasihat-nasihat. Nah, posisi kontrol distribusi. Dari kelima posisi kontrol tersebut diharapkan sebagai seorang guru kita lebih memposisikan sebagai manajer. Manajer itu tidak harus kita menjadi seorang pimpinan di suatu lembaga, akan tetapi Bapak Ibu seperti guru olahraga juga manajer untuk peserta didiknya di kelas atau di luar kelas. Bapak Ibu yang menjadi wali murid untuk wali kelas juga manajer di kelas masing-masing, baik kelas 1, 2, 3, sampai 6. Nah, di atas itu ada manajer yang lebih tinggi dari kita, yaitu pimpinan kita di sekolah. Ini juga manajer dan satu-satunya sebagai leader untuk memberikan respon positif bagi karir Bapak Ibu. Bapak Ibu karirnya tidak akan meningkat tanpa ada reward dari pimpinan di sekolah kita. Maka Bapak Ibu saya seringlah ngasih beberapa camilan untuk kepala sekolah biar nanti rewardnya bertambah. Oke ya? Ingat, ini bukan mengharapkan ibarat, tapi sebagai wujud perilaku baik untuk pimpinan kita dimanapun kita berada. Jadi ucapan itu bagus-bagus ke atasan kita. Insya Allah atasan kita itu akan selalu bergerak untuk memberikan respek positif untuk diri kita. Mencatat dulu Pak Tepat, Pak Sepak, malah jadi orang saya tepat. Tepuk tangan untuk saya. Iya, banyak saya sudah diam, sudah istirahat. Lanjut. Nah, segitiga distribusi. Kalau tadi Bapak Ibu dikenalkan dengan 5 posisi kontrolnya, sekarang kita sudah masuk ke segitiga distribusi. Nah, segitiga distribusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Gusung di dalam bukunya tahun 2024. Ini terbitnya 2024, sekarang 2004 ya, bukan 2024. Ini padahal penurutannya sudah tahun 2004, masih dipakai tahun 2024. Sangat relevan sekali. 20 tahun yang lalu. Ini sudah terkontrol sebetulnya tahun kemarin. Mungkin saat ini saya masih lulus di S1 pendidikan, baru lulus. Ini sudah ada belum, tapi masih relevan pada tahun 2024 masih terpakai. Apa restitusinya? 1, belajar dari kesalahan, penting. Sebagai manusia pada hakikatnya harus belajar dari kesalahan, karena kesalahan merupakan guru utama untuk mengarah kepada kehidupan yang lebih baik. Setuju? Kalau tak setuju disarankan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, penting. Kita sebagai leader atau manajer di kelas, kita harus selalu berbaik kepada peserta didik kita atau murid kita. Sebaliknya, ibu kepala sekolah juga selalu berperilaku baik kepada kita. Kenapa? Karena mereka juga akan menilai hasil kerja kita selama 1 tahun. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan arahnya yang lebih positif, mengarah kepada kebajikan. Insya Allah kepala sekolah kita akan lulus sendirinya walaupun sekeras batu. Sebelum saya ceritakan dulu, ada sahabat Rasulullah SAW berkelana. Iya, tentang ini memperbaiki hubungan, berkelana. Dia ingin mencari sesuatu, tapi dia tidak bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Lama
setetes air. Oleh sebab itu kita harus meyakini perilaku yang seburuk apapun pada diri kita, kita akan menjadi manusia yang lebih baik kalau kita berguru kepada dari kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah tawaran atau bukan paksa. Ini penting. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak perlu kita harapkan. Contoh, ayo kamu besok harus bekerja. Pak, saya izin. Tidak ada kata izin. Nah, kata-kata itu harus kita hindari. Atau memaksakan kehendak. Besok kamu harus membantu Pak Guru di halaman untuk memperbaiki tempat olahraga atau kegiatan-kegiatan yang lain. Kata-kata untuk memaksakan kehendak kepada peserta didik kita itu jangan sekali lagi kita lontarkan. Yang ketiga, yang keempat adalah menuntut anak melihat ke dalam diri. Ini penting. Introspeksi diri, ucap madhurina abu ini kolbu kita, kepada hati diri kita. Kira-kira saya melakukan ini sudah sepadan dengan perilaku anak. Kadang kita itu berbeda. Mulut kita berkata baik, tapi tingkah laku kita bertolak belakang dengan kata-kata yang kita lakukan. Maaf, ini bukan kepada menuju kepada saya. Bapak itu kok melihat kepada saya? Mohon maaf, kita di sini serius. Bukan berarti saya berkata seperti ini, saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang kelima adalah fokus pada karakter. Ini penting Bapak Ibu. Di dalam era globalisasi dan pembelajaran kurikulum merdeka, ini karakter yang dituntut oleh pemerintah kita. Bahkan ini sudah didengungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau istilah Madura itu abalikan taekan atau akhlak karimah. Jadi ilmu itu nomor 2, tapi perilaku itu adalah yang pertama. Jadi di atas ilmu itu masih ada lagi, yaitu perilaku atau tingkah laku atau karakter. Yang keenam yaitu fokus pada solusi. Nah, ini sebagai kontrolinya, Bapak Ibu harus memberikan solusi yang terbaik untuk peserta didik kita. Artinya kita jangan hanya bisa mendukung, jangan hanya bisa menjapis peserta didik kita, jangan hanya memvonis, tapi Bapak Ibu harus mencarikan solusi yang terbaik supaya anak kita berperilaku yang mengarah kepada kebajikan. Kalau kebajikan, kalau istilah bahasa Arab itu adalah sidqun, benar, membenarkan, masdukun, orang yang berperilaku baik. Jadi yang awalnya salah diarahkan kepada perbuatan-perbuatan untuk mengarah kebaikan. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tentang diskusi tadi, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Lanjut. Karena waktunya sudah siap. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ini yang seharusnya. Artinya begini, pada saat biasanya yang terjadi pada saat kita mengadakan lomba, betul? Kita mengadakan lomba, asumsi diri kita, jangankan Pak Guru, saya saja, murid saya harus menang. Ini kan berarti memaksakan kehendak. Padahal belum tentu sebaik apapun murid kita ikut lomba di tingkat kecamatan, belum tentu penilaian juri arahnya kepada kita. Artinya begini, pada saat murid kita gagal, jangan anggap kegagalan anak kita menjadi bumerang untuk prestasi di sekolah ini, bukan. Tapi arah yang pertama, mengajarkan kepada peserta didik untuk selalu memberikan diri, tampil dan membela sekolah yang kita cintai. Artinya marwah SDN Botoling, SDN gaya nomor 1 di atas segala-galanya. Jangankan Botoling lewat, Botoling 1 lewat, kan memang dilewati di jalan. Artinya marwah SDN ini harus menjadi tonggak utama. Mengarah ke mana? Mengarah kepada identitas sukses. Berkaca kepada yang tadi, kesalahan merupakan arah yang paling utama untuk mengarah kepada kesuksesan.
Yang kedua, menstabilkan identitas merupakan beberapa contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Nah ini kata-kata atau beberapa contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini biasanya terjadi pada saat kita ada salah satu murid kita melanggar peraturan. Contoh, di kelas dia sering nyontek hasil pekerjaan temannya. Ada di sekolah Bapak Ibu? Banyak ya. Kadang dia ingin dapat nilai bagus, ingin mendapat perhatian lebih dari gurunya, dia mengharapkan segala cara dengan cara mencontek hasil kerja temannya. Bagaimana maka Bapak Ibu panggil anak yang melanggar itu, tapi dengan catatan diberikan solusi, ditanyakan kenapa kamu melakukan itu, apa alasanmu, apa keinginanmu. Kalau memang seperti itu, apa yang akan kamu banggakan kepada dirimu yang melakukan itu, tapi dengan memaksakan hasil kerja orang lain. Maka yang terakhir adalah kebaikan yang dilakukan dengan terpaksa tanpa melihat prinsip kebajikan itu hal-hal yang harus dihilangkan atau tidak dilakukan. Nah, validasi tindakan yang salah adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini beberapa contohnya. Kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul dan semacamnya? Artinya, perilaku-perilaku yang tidak wajar harus kita mensterilkan peserta didik kita untuk tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Arahnya adalah diarahkan untuk melakukan hal-hal kebajikan. Kemudian ini adalah salah satu menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik. In itu masuk ya, out itu keluar. Kalau in out keluar, masuk. Intrinsik ya, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan tujuan mengaitkan ini adalah agar anak yang melakukan kesalahan dapat memunculkan atau mencari masalahnya sendiri atau mendapatkan solusi secara mandiri, kesadaran dari dalam dirinya guna sadar atas apa yang sudah dilakukannya. Artinya tanpa ada pukulan, tanpa ada tindakan yang membuat anak itu ada efek jerah istilahnya. Kalau dipukul suatu kali, pada saat mungkin dipukul dia akan jerah, tapi pada saat sudah tidak ada yang mukul dia akan melakukan lagi. Kuncinya satu, yaitu melakukan kesadaran yang berproduk pada dirinya sendiri. Ini adalah beberapa contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan. Bapak Ibu bisa dilihat di slide. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa dicontohkanlah, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di lembaga yang Bapak Ibu cintai. Hidup SDM gaya nomor 1. Ini Bapak Ibu, kalau tadi saya keluar dengan distribusi, ini segitiga distribusi. Kalau di rumah apa itu tepung segitiga ya, biru. Hadiahnya ada sendok, ya betul. Kalau di sini, kalau di sini segitiga distribusinya hadiahnya adalah pisang. Sobat Bapak Ibu silakan dinikmati dulu untuk mengisi kekosongan pada kegiatan hari ini. Karena SPG kita itu kalau siang-siang begini adalah makan. Betul. Nah, kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Dari capaian ke-6 konsep ini diharapkan budaya positif bisa terwujud di sekolah yang kita cintai. Salah satu cara adalah untuk memunculkan kesadaran diri siswa. Kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas merupakan salah satu poin utama untuk melakukan atau menerapkan budaya positif. Kemudian kesepakatan kelas atau keyakinan kelas harus disepakati bersama antara guru dan murid. Artinya kalau hanya
dilakukan guru itu namanya peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, sesuatu yang dilakukan bersama murid dan guru. Apa gunanya untuk mengontrol siswa dalam menghadapi persoalan? Baik ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka kita harus pahami dulu kebutuhan siswa tersebut. Artinya jangan semata-mata Bapak Ibu sebagai manajer di sekolah atau di kelas langsung menghakimi. Kata-kata menghakimi ini perilakunya itu tidak boleh, dilarang oleh undang-undang. Apalagi Bapak Ibu sebagai guru, hilangkan niat untuk menyakiti. Karena menyakiti itu akan menimbulkan rasa sakit berkepanjangan. Betul? Sakitnya di sini. Iya, bukan kalau makanan enaknya di sini juga. Oke ya. Kemudian menggunakan posisi kontrol yang sudah kita tempati, dan langkah selanjutnya adalah melakukan atau menerapkan segitiga distribusi yang seperti yang ada di sini. Ya, ini merupakan wajib hukumnya untuk Bapak Ibu. Patokannya adalah segitiga restitusi, tapi bukan segitiga tepung biru. Hadiahnya sendok. Kenapa Bapak Ibu harus menerapkan segitiga restitusi? Karena kunci keberhasilan kita sebagai pendidik adalah memberikan nuansa yang positif untuk anak didik kita dimanapun kita berada. Dari ini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya ulang, sebelum kegiatan ini ditutup. Refleksi yang terakhir dari saya, berbuatlah sesuai dengan niatan yang timbul dari Bapak Ibu di sini. Jangan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hal-hal yang merugikan. Artinya kita melakukan sesuatu atas niatan yang timbul dari diri kita, tapi bukan mengharapkan sesuatu yang konsepnya adalah mengharapkan imbalan. Karena sesuatu yang mengharapkan imbalan itu nilainya itu adalah negatif. Tetapi kalau niatnya itu menanamkan keyakinan sesuai dengan hati, niatnya adalah positif kelak kalau kita sudah di hadapan Sang Pencipta. Pencipta apa ya? Bintang, rembulan, semuanya itu ada di dalam fungsi Bapak Ibu. Artinya dari saya, dari awal sampai akhir, budaya positif perlu kita tanamkan dimanapun kita berada, khususnya untuk anak didik kita dimanapun kita berada. Dan mungkin yang terakhir, saya selaku CGP Angkatan 11 mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk berbagi praktik baik di sini tentang budaya positif. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan, kita isi tanya jawab terkait dengan apa yang saya jelaskan. Karena ini merupakan umpan balik dari Bapak Ibu. Saya ngomong mulai ternyata Bapak Ibu tidak akan bertanya. Bertanya di sini bebas sesuai dengan konsep kita hari ini. Artinya kebutuhan dasar manusia itu ada berhak bertanya dan juga mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Moga yang mau bertanya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Dari sesi tanya jawab hari ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bapak mengenai posisi kontrol dari 5 posisi kontrol tadi. Jadi kan ada identitas gagal, kemudian ada identitas yang berhasil. Begini Bapak, yang mau saya tanyakan adalah di setiap sekolah ini kan memiliki karakter siswa yang berbeda-beda mengenai suatu masalah yang dilakukan oleh siswa yang terjadi di sekolah. Dan harapan kita dari 5 posisi kontrol itu, kita berharap ada di posisi sebagai manajer dalam melakukan mencari solusi kepada anak yang melakukan kesalahan. Yang saya tanyakan adalah dari 5 posisi kontrol ini, dari 5 posisi kontrol di mana sebagai penghukum, terutama untuk penghukum Bapak, apakah posisi identitas yang mengatur kegagalan atau sebagai penghukum lah katakanlah penghukum ini, apakah guru sebagai penghukum di sini
wajib untuk menghilangkan atau tidak boleh diterapkan pada anak didik yang melakukan kesalahan. Sebab mengacu pada anak didik yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, terutama Pak, kepada anak atau murid yang melakukan suatu kesalahan fatal dalam artian ini susah untuk dibilangin. Ini mungkin penghukum ini sangat bisa dijadikan patokan untuk keberhasilan juga Pak. Jadi yang saya tanyakan kira-kira apakah harus selalu menjadi seorang manajer untuk mengambil suatu solusi yang terbaik begitu Bapak untuk perjalanannya. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, karena di sini Bapak Ibu merupakan tokoh sentralnya dunia pendidikan di era globalisasi di kurikulum Merdeka, mungkin dari salah satu yang bisa menanggapi jawab pertanyaan dari salah satu audiens yang ada di sini, ada yang bisa membantu saya menjawab terkait dengan posisi kontrol yang pertama. Ada yang bisa membantu? Dari dengan dia. Baik Bapak Ibu, konsepnya di sini adalah konsepnya guru sebagai penghukum di posisi kontrol ini apakah perlu dihilangkan atau tidak? Begitu. Kalau menurut saya, karena ini menurut saya, karena keinginan Bapak Ibu kan tidak sama dengan saya. Saya ingin menyamakan 2, Bapak Ibu makanya 3. Sehingga satu piring sudah mau habis. Kalau menurut saya ini sesuai dengan kontrol institusi yang telah diamanatkan di dalam penemuan-penemuan itu. Tetap Pak, guru sebagai penghukum itu penting, tapi konsepnya hukuman itu bukan berbentuk psikis dan fisik. Artinya arahnya kepada arah mengayomi. Tapi kalau arahnya penghukuman itu kepada fisik dan psikis, itu yang dilarang oleh undang-undang. Muncul masbun, tasbih, mau sebagai menol, kata-kata jamu saya ini kan kata-kata yang di luar nalar kebajikan yang dimunculkan anak, sehingga paradigma anak untuk menghendaki saudara-saudaranya yang ingin masuk ke sekolah ini, konsepnya sudah negatif. Lah aja masuk bisa, takut tak bisa. Kata-kata itu wajib kita hindari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa guru sebagai penghukum ini tetap ada di dalam posisi kontrol institusi ini? Karena guru sebagai manajer, khususnya untuk anak didik kita, mengajari anak untuk berperilaku yang lebih baik sesuai dengan arahan yang tadi. Kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup dan juga dikasih sayang dan juga merasa diterima. Tapi konsepnya kita harus mencari cara yang seyogyanya memberikan motivasi yang lebih relevan sehingga anak berpikir positif kepada kita sebagai manajer di kelas atau di sekolah yang kita cintai. Mungkin itu Pak. Artinya begini, konsep hukuman psikis dan fisik harus kita hindari, tapi yang mengarah kepada arahan motivasi itu yang perlu kita tanamkan. Artinya konsepnya dapat guru sebagai penghukum, tapi wujudnya pelaksananya kita tidak melakukan hukuman fisik dan psikis. Betul? Alhamdulillah. Ada lagi? Cukup ya? Kalau sudah cukup, kita dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Mungkin untuk menutup acara pada hari ini disambung dengan pantun dari teman-teman. Ada yang mau pantun pada saat ini? Langsung. Tidak ada pantun ya. Kalau tidak ada pantun, saya inginkan pertemuan di siang pagi hari ini kakak pote melihat kejam. Juga bisa. Sagoni banyak kemuliaan. Mohon maaf saya salah jengah karena kata-kata yang saya keluarkan tidak sesuai dengan konsep yang saya harapkan. Akan tetapi tolong akan selalu melakukan kata-kata yang lebih baik dari apa yang saya lakukan. Karena konsepnya di sini saya hanya akan memaparkan apa yang saya dapat dari CDP Angkatan 11, tapi tidak mengurangi dari budaya muslim yang saya pahami. Artinya untuk mengkolaborasi dengan kita macam istilahnya dulu. Abeseki sama, abeseki sama depan, tapi lihatlah apa yang
sampaikan, walaupun tidak sesuai dengan konsep yang dia miliki. Karena setiap manusia juga melakukan kesalahan, tapi kesalahan arahnya untuk mengarah suatu kebajikan. Sepakat ya? Salah, baik, posisi kontrol, posisi kebajikan. Mungkin dari ini yang dapat saya sampaikan. Dari kata terakhir dari saya, CGP Angkatan 11 SDN Botolenggo 2. Saya Ibu SDN Botolenggo 2 yang diberi kesempatan untuk memberikan diseminasi di SDN Botolenggo 1, merasa terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.